Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko di tahap kedua, lanjutan dari minggu yang kemarin ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tania Yufaradila, NIM 244. Resiko audit. Resiko audit adalah resiko auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Artinya, seorang auditor melaporkan bahwa menurut pendapatnya laporan keuangan tersebut benar dan wajar jika terdapat kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Model resiko audit dan komponennya. Pertama, resiko inherent. Kerentanan laporan keuangan terhadap kekeliruan yang material dengan asumsi tidak adanya pengendalian internal. Faktor-faktor yang perlu ditelaah auditor dalam menetapkan risiko inherent adalah sifat bidang usaha organisasi, integritas manajemen, motivasi manajemen, hasil audit sebelumnya, hubungan istimewa, transaksi non-rutin, dan kerentanan terhadap fraud atau tindakan kecurangan. Kedua adalah risiko pengendalian. Resiko bahwa kebijakan pengendalian internal klien dan prosedur gagal untuk mendeteksi atau mencegah salah saji material. Ketiga adalah resiko deteksi. Didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa salah saji material berkaitan dengan pernyataan yang tidak akan terdeteksi oleh substantif pengujian auditor. Resiko pendeteksi yang berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi. Terdeteksi karena pengujian menggunakan prosedur audit yang tidak tepat atau salah aplikasi. Materialitas. Informasi dianggap material jika berdampak pada proses pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Materialitas itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Barang yang dianggap material karena sifatnya disebut material secara kualitatif. Suatu item yang dipertimbangkan material karena besarnya disebut sebagai material secara kuantitatif. Faktor materialitas kualitatif dan kuantitatif. Faktor kualitatif antara lain salah saji yang mengandung konsekuensi hukum, salah saji dikarenakan sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan, salah saji yang menyebabkan tren laba. Faktor kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dalam laporan keuangan, laba bersih sebelum pajak, total aktiva lancar, atau ekuitas pemegang saham dalam neraca. Auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada materialitas perencanaan yang tepat untuk setiap kliennya. Mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka tentang klien, sambil tetap memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Untuk emiten, pengguna utamanya adalah pemegang saham. Untuk perusahaan tidak terdaftar adalah pemilik atau pemberi pinjaman utama dana. Strategi audit. Menetapkan ruang lingkup, arah audit, serta memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada penilaian risiko bawaan dan pengendalian awal auditor, yaitu penilaian risiko kesalahan penyajian material secara keseluruhan. Terdapat dua strategi audit, yaitu klien beresiko tinggi dan juga klien beresiko rendah. Pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Bahwa dengan memahami bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri, auditor dapat merencanakan audit mereka untuk mempertimbangkan area di mana klien mereka mungkin berada di bawah tekanan untuk mencapai tujuan tertentu. Pertama, profitabilitas. Sudah umum bagi perusahaan untuk menggunakan profitabilitas untuk mengukur kinerja mereka dan staf senior.
Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu, serta menilai variabilitas apapun. Perusahaan dari satu tahun ke tahun berikutnya mungkin mencerminkan peningkatan biaya dalam menjalankan bisnis atau menyoroti bahwa mungkin sudah waktunya untuk mencari pemasok yang lebih murah. Ketika rasio PE atau EPS klien menurun, auditor mungkin khawatir bahwa manajemen mungkin berada di bawah tekanan untuk memanipulasi pendapatan. Likuidasi. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek maupun panjang. Dengan memahami bagaimana klien mereka mengukur dan menilai kinerjanya sendiri serta alasan apapun yang tersirat oleh perjanjian utang, auditor akan memperoleh pemahaman yang lebih tentang akun yang berpotensi beresiko dalam salah saji material. Prosedur analitis membantu mengidentifikasi risiko, membantu saat memperoleh pemahaman tentang klien, mengidentifikasi akun yang berisiko salah saji material, dan mengurangi risiko audit dengan memusatkan upaya audit di mana risiko salah saji material adalah yang terbesar. Ada banyak proses yang dapat digunakan untuk melakukan prosedur analitik. Pertama adalah perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta tahun berjalan dan anggaran. Ketika perbandingan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Analisis tren. Analisis tren melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Ini dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari tahun dasar tersebut. Ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah seiring waktu. Analisis ukuran umum. Analisis ukuran umum melibatkan perbandingan saldo akun dengan satu item baris. Dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, item baris yang digunakan umumnya adalah penjualan atau pendapatan. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang seberapa besar kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Analisis rasio. Analisis rasio dilakukan oleh auditor untuk menilai hubungan antara berbagai saldo akun laporan keuangan. Terdapat 3 rasio, yaitu rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Untuk keterangan lebih lanjut ada di slide berikutnya. Prosedur analitik lainnya. Analitik lain yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer digunakan di beberapa firma audit untuk menganalisa rinci data klien. Ringkasan data disiapkan dengan menggunakan berbagai kriteria. Misal, ringkasan dapat dibuat berdasarkan bulan, divisi, atau manajer. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lain, serta mendanai ekspansi di masa depan. Rasio profitabilitas umumnya mencangkup margin laba kotor, margin laba, pengembalian aset, dan pengembalian ekuitas pemegang saham. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang. Aset likuid termasuk kas, investasi jangka pendek, dan piutang.
Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan. Nah, ini adalah kebalikan dari rasio likuiditas. Kalau likuiditas tadi kan jangka pendek, solvabilitas ini jangka panjang. Perusahaan dengan hutang jangka panjang lebih cenderung memiliki perjanjian hutang dengan pemberi pinjaman yang membatasi aktivitas perusahaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Selama fase penilaian risiko audit, auditor mungkin hanya memiliki akses ke hasil setengah tahun klien mereka. Dalam hal ini, auditor perlu melakukan anualisasi item pendapatan dan beban sebelum membuat perbandingan dengan tahun sebelumnya. Dalam melakukan prosedur analitik, sumber informasi berikut umumnya dianggap andal. Pertama, informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memiliki pengendalian internal yang efektif. Informasi yang dihasilkan oleh sumber eksternal yang terpercaya dan diaudit. Informasi yang dihasilkan dengan menggunakan metode akuntansi yang konsisten. Informasi dari sumber internal kepada klien telah terbukti akurat di masa lalu, misal saat menyiapkan anggaran. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.